Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binardi Rizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar tes SKB Psikotes CPNS yang akan teman-teman hadapi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan di like ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku psikotes untuk mempelajarinya lebih lanjut tentang psikotes. Dapat dicek di katalog video ini ya. Baik, kita akan membahas seputar psikotes. Adapun jenis yang akan teman-teman kerjakan yaitu terdiri dari 3 sub. Sub pertama sebanyak 225 soal, kemudian sub kedua sebanyak 105 soal, dan sub ketiga sebanyak 200 soal. Nah, pada tes kali ini teman-teman dituntut untuk dapat mengatur memanajemen waktu agar tidak terbuang sia-sia. Di setiap subnya terdapat batas waktu untuk menjawab. Baik, di sini saya akan memberikan gambaran soal. Jika berbeda dengan soal yang teman-teman kerjakan, saya mohon maaf. Jadi sebelumnya ada video sebelum ini kita membahas tentang psikotes yang banyak juga testimoni dari teman-teman sekalian yang hampir sama 100% sama soal yang keluar di video dan di psikotes. Nah, kita coba untuk yang psikotes sub yang berikutnya ya. Baik, mengenai video yang dibahas yaitu ada tes verbal, kemudian kemampuan numerik, kemudian tes penalaran. Nah, tes verbal ini tujuannya berusaha untuk mengungkap kapasitas atau kemampuan seseorang dalam berbahasa, mulai dari memahami makna, mencari kata yang cocok, memahami struktur kata, dan lain sebagainya. Kemudian tes numerik adalah tes yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan seseorang yang berhubungan dengan angka atau aturan-aturan yang logis. Lalu ada tes penalaran, adalah sebuah tes yang berusaha mengungkap kemampuan seseorang dalam menalar sesuatu. Biasanya ada 3 tipe yang sering disajikan, yaitu penalaran logis, penalaran analitis, dan penalaran gambar, yang biasa terdapat bidang dan ruang. Baik, kita menggunakan tes verbal analogi kata ya. Ini yang sudah sering teman-teman tes, teman-teman ikuti ya, karena ini kurang lebih sama dengan tes TIU SKD ya. Nah, tes analogi kata ini merupakan seperangkat kata yang biasa memiliki pola atau hubungan tertentu. Yang selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi titik-titik sesuai dengan denah pola yang sudah teman-teman tentukan. Contoh nih, besar, kecil, atas berarti A bawah, B kanan, C arah, D ukuran, E berat. Nah, silakan coba teman-teman tebak dulu. Jika sudah ditebak, oke, jawabannya adalah titik-titik di atas harus diisi sesuai dengan pola yang digunakan pada kata sebelumnya, yaitu hubungan antara besar dan kecil. Ya, hubungannya ada lawan kata yaitu atau antonim. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat untuk mengisi titik-titik adalah bawah, karena atas dan bawah adalah pasangan lawan kata atau antonim. Tes verbal dan pembahasannya. Oke, seperti ini yang bakal keluar. Mungkin gambaran soalnya seperti ini ya, tidak sama persis. Jadi ada gambaran untuk teman-teman mengerjakan soal psikotes. Soal yang pertama, bunda, ibu, kakak berarti A adik, B abang, C paman, E saudara, E tante. Nah, di sini saya boleh garis bawahi bunda kan sama dengan ibu. Kakak berarti sebayanya kakak adalah, silakan teman-teman tebak dulu. Ya, jawabannya adalah bunda adalah sinonim dari ibu, sementara kakak adalah sinonim dari abang. Jadi jawabannya adalah B abang. Ya. Kalau adik tidak mungkin karena tidak sebaya, tidak sama gitu. Kemudian paman juga berbeda, saudara juga berbeda, tante juga berbeda. Oke.
Selanjutnya soal yang kedua. Udah paham ya teman-teman ya? Yang kedua, ini ada soal mengayam rotan. Menjahit berarti A. Pakaian, B. Kain, C. Rok, D. Seragam, E. Benang. Nah, di sini teman-teman perlu memahami soal yang seperti ini. Mengayam rotan. Mengayam ini untuk rotan, bisa mengayam untuk rotan. Nah, rotan ini bahan bakunya. Berarti menjahit bahan bakunya apa? Pakaian tidak mungkin. Rok tidak mungkin. Kemungkinan kain, seragam, dan benang juga bukan. Karena benang itu alatnya untuk menjahit. Jadi jawaban yang paling tepat kita buka adalah B, yaitu kain. Kegiatan mengayam membutuhkan objek untuk diayam, yaitu rotan. Sementara itu kegiatan menjahit juga membutuhkan objek dijahit, yaitu kain. Tidak mungkin yang menjahit benang, ya. Jadi ada bahan mentah di sini mengayam rotan, berarti menjahit kain. Bukan menjahit pakaian, karena pakaian ini sudah jadi ya. Sudah jadi, bukan lagi bahan mentahnya. Rotan ini bahan mentah. Nah, kecuali di sini mengayam rotan atau mengayam yang sudah jadi seperti kursi, meja, rak atau sebagainya, baru cocok pakaian ataupun seragam. Nah, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B, kain. Selanjutnya nomor 3. Ada orang tua dan omelan ya. Apakah jawabannya A, Ustadz menceramah, B, trainer bersenang-senang, C, guru hukuman, D, pelawak kelakar, E, polisi tilang. Orang tua sering ngomel. Berarti ayo silakan jawab teman-teman terlebih dahulu sebelum saya buka. Nah, oke. Kita coba buka. Jawabannya adalah C. Betul. Guru hukuman. Nah, kita bahas terlebih dahulu ya. Orang tua memberikan omelan sesuai sesuatu yang tidak menyenangkan kepada anaknya. Ini konsepnya negatif ya. Sementara guru memberi hukuman sesuai dengan sama-sama tidak menyenangkan kepada siswanya. Berarti omelan ini kan negatif, ini positif. Nah, bentuk soalnya seperti itu. Orang tua mengomeli atau memberikan omelan, lalu guru memberikan hukuman. Ustadz juga bisa memberikan ceramah, tapi ustadz positif, lalu ceramahnya memberikan positif. Jadi tidak bisa masuk ke seperti ini. Lalu trainer positif, orangnya bersenang-senang juga positif. Lalu di sini yang D, pelawak kelakar. Kelakar berarti positif, memberikan komedi gitu ya. Lalu polisi memberikan tilang, tapi bukan menceramahi, tapi memberi tilang. Tilang memang negatif, tapi polisi memberikan tilang itu bahannya gitu. Omelan ini kan omongan gitu. Baik, kita hapus terlebih dahulu semuanya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini ada garam kristal sama dengan titik-titik apa? A, kitab Injil, B, rumah batu bata, C, bunga daun, D, mobil penumpang, E, sepeda 3. Nah, seperti apa? Garam menjadi kristal. Nah, kalau jawabannya yang lain itu jadi apa? Ayo teman-teman, sebelum kita buka, coba tebak terlebih dahulu. Baik, kita buka. Jawabannya adalah B, rumah batu bata. Mengapa? Garam terdiri atas kristal-kristal, sementara rumah itu tersusun batu bata. Nah, seperti itu ya. Kitab Injil. Bukan ya, karena kitab ada kitab Al-Quran dan lain sebagainya ya. Bunga juga
tidak tersusun dari daun ya. Mobil juga tidak tersusun dari penumpang. Harusnya mobil mesin atau mobil kap-kap atau mobil ban. Nah, itu penumpang, bukan ya. Sepeda 3. Sepeda kecuali sepeda rodanya 3. Nah, itu belum masuk. Oke, selanjutnya paham ya teman-teman ya. Garam terdiri atas kristal-kristal, sementara itu rumah tersusun atas batu bata. Nah, seperti itu dia menjawabnya. Lalu kemudian yang soal nomor 5. Soal nomor 5 ini penjahat norma. Yang pertama, A. Murtad aliran, B. Tersangka saksi, C. Hakim kasasi, D. Terpidana hukum, E. Pembunuh nyawa. Nah, ayo coba jawab, coba tebak teman-teman. Penjahat norma. Penjahat melanggar norma. Oke, kita coba buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Betul. Terpidana hukum. Penjahat adalah orang yang melanggar norma. Sementara itu terpidana orang yang melanggar hukum. Nah, hakim tidak mungkin mengajukan kasasi. Nah, kemudian tersangka tidak juga berupa saksi. Murtad bukan juga berupa aliran. Lalu pembunuh juga bukan pembunuh nyawa. Nah, yang paling cocok adalah penjahat melanggar norma, terpidana melanggar hukum. Jadi ini penghubungnya, ini kata kuncinya teman-teman. Kata kunci di sini menghubungkan. Teman-teman harus pandai bisa menghubungkan. Terpidana melanggar hukum. Sebelumnya tadi garam atas kristal-kristal gitu ya. Rumah atas batu bata. Nah, gitu dia teman-teman. Analogi verbal figuralnya seperti itu. Lalu nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada soal kering air sama dengan titik-titik. Apa ya? A. Manusia norma, B. Lapar kosong, C. Hidung bau, D. Ngantuk tidur, E. Kuping tulang. Kering. Kering berarti kekurangan air. Nah, kira-kira apa jawabannya? Silakan ditebak. Kalau sudah, kita buka jawabannya. Jawabannya adalah D. Ngantuk tidur. Mengapa? Kering adalah kondisi kekurangan air. Sementara ngantuk adalah kondisi saat kurang tidur. Sama-sama kurang. Nah, di kata penghubungnya ini adalah kurang. Kekurangan. Nah, seperti itu ya cara menjawab soalnya. Paham ya? Manusia kekurangan norma. Tidak juga. Manusia ada juga yang baik. Lapar, kekurangan kosong. Tidak mungkin. Lapar, perut kosong, baru cocok. Hidung bau. Hidung tidak mungkin kekurangan bau. Nah, hidung ada juga mencium bau yang wangi ya. Kemudian ngantuk baru dengan kondisi saat kurang tidur. Nah, seperti itu ya. Begitu juga dengan E. Kuping tidak juga kekurangan tulang. Nah, artinya kuping ini sudah terbentuk gitu ya. Selanjutnya di soal nomor 7, pikun orang tua. Nah, jawaban ada A, B, C, D, E. Malas guru, koran anak-anak, ingin tahu remaja, bijaksana laki-laki, besar bayi. Nah, seperti apa nih teman-teman? Silakan teman-teman dapat menjawabnya terlebih dahulu, lalu kita coba bahas. Pikun orang tua. Kata penghubungnya apa? Pikun orang yang sudah tua. Kita bahas. Nah, ini pikun adalah salah satu ciri sifat orang tua. Sementara itu ingin tahu salah satu sifat masa remaja. Jawabannya adalah C. Nah, seperti itu ya. Ingin tahu. Jadi jawabannya adalah salah satu sifatnya. Sifat pikun, sifat orang tua. Ingin tahu sifat remaja. Pikun atau lupa. Kalau bahasa kita ya, pikun lupa, pelupa. Sifat orang tua. Ingin tahu sifat remaja. Berarti jawabannya adalah
C. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita nomor 8. Buaya kadal. Ada kecil besar, zebra kuda, tikus kelinci, laki-laki anak, roti tepung. Silakan teman-teman jawab. Jika sudah, langsung kita buka pembahasannya. Jawabannya adalah B. Zebra kuda. Mengapa? Buaya memiliki kemiripan dengan kadal, sementara zebra memiliki kemiripan dengan kuda. Buaya dengan kadal kan binatang yang sama. Buaya kadal atau kadal cicak. Nah, dia kalau ada cicak di sini biasa ya. Jadi jawabannya adalah B. Zebra kuda. Sama-sama ya, mirip gitu. Zebra kuda atau zebra keledai. Nah, itu sama juga. Harimau kucing kalau ada, tidak ada ya. Nah, jadi jawaban yang paling benar adalah zebra kuda. Dia kemiripan. Kata kuncinya di kemiripan. Tadi ini kata penghubungnya kemiripan. Buaya mirip kadal, zebra mirip kuda. Nah gitu. Kecil mirip besar nggak mungkin kan? Kemudian tikus mirip kelinci nggak mungkin. Laki-laki mirip anak tidak mungkin. Ada juga perempuan kan. Roti mirip tepung, salah. Nah seperti itu. Kemudian soal nomor 9, gali timbun. Di soal nomor 9 ini kita coba gali apakah kata penghubungnya seperti apa ya. Gali menimbun. Coba teman-teman tebak. Jika sudah langsung kita bahas. Nih, pembahasannya adalah menggali adalah lawan dari kegiatan menimbun. Sementara itu produsen merupakan lawan dari konsumen. Gali timbun. Oh ya, menggali terlebih dahulu, lawannya untuk menimbun. Nah, jadi dia bisa berupa lawan kata juga. Jadi produsen lawannya konsumen. Pupuk lawannya tanam. Ini tidak mungkin, ini sinonim. Ambil lawannya pakai juga bukan. Tanaman panen juga bukan. Panjang lebar juga bukan. Jadi jawabannya adalah C. Produsen dan konsumen. Oke. Kita hapus lebih dahulu. Selanjutnya soal nomor 10 nih. Ada angin juga arah. Sama dengan titik-titik. Kira-kira apa? Ada kuda tapal, bunga merah, kanan kiri, ceramah kelakar, ayam bulu. Nah, angin menunjukkan arah. Nah, ini kita lihat kata kuncinya. Apakah benar? Coba kita buka pembahasan. Nah, memiliki arah. Angin memiliki arah, sementara ayam selalu memiliki bulu. Jadi jawabannya benar adalah E. Kuda memiliki tapal juga bukan. Bunga tidak selalu merah juga bukan. Kanan dan kiri bukan. Ini berlawanan. Ceramah kelakar juga bukan. Oke, jawaban paling benar adalah ayam memiliki bulu. Selanjutnya nomor 11. Umum biasa. Umum biasa. Kira-kira kata penghubungnya ini apa? Yang kira-kira sama dengan umum biasa ini. Ayo, apakah ada kurus gemuk, garam asin, lapar haus, cinta tinta, langsing ramping. Jadi jawaban paling benar adalah E. Langsing ramping. Nah, ini padanan kata untuk biasa. Sementara itu langsing merupakan pandangan kata untuk ramping. Pandangan kata umum ya biasa gitu ya. Jadi jawaban paling benar adalah langsing ramping. Nah, seperti itu ya. Lalu nomor 12. Nomor 12 ini atap terlindung. Apakah jawaban paling benar? Ada baju hangat, pakaian kain, genting atas, atap langit-langit, lantai keramik. Silahkan jawab. Jika sudah, langsung kita bahas. Nomor 12 jawabannya adalah A. Baju hangat. Mengapa demikian? Atap berfungsi melindungi rumah dari cuaca. Sementara itu baju melindungi tubuh menjadi hangat. Pakaian melindungi dari kain. Juga bukan kan? Harusnya orang atau pakaian untuk melindungi pakaian gitu ya. Lalu C. Genting atas juga bukan. Atap langit-langit juga bukan. Lantai melindungi keramik juga bukan. Kebalik ya. Baik, selanjutnya kita soal nomor 13. Ada keluarga ayah. Nah,
Nah, kira-kira kata penghubungnya, kata kuncinya di sini apa ya? Ada mata wajah, negara presiden, lurah kades, telinga anting, gelang leher. Kita coba buka pembahasannya. Jawaban paling benar adalah B. Negara presiden. Mengapa? Keluarga dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Nah, dipimpin nih. Dipimpin kata kuncinya, dipimpin. Sementara itu negara dipimpin oleh seorang kepala negara, presiden. Gitu ya. Mata dipimpin wajah juga bukan. Lurah dipimpin kades juga bukan. Lurah sama dengan kades. Ya benar. Nah gitu jawabannya. Telinga dipimpin oleh anting juga bukan. Gelang dipimpin oleh leher juga bukan. Jadi kata di sini adalah, kata hubung di sini adalah dipimpin. Ya 13. Soal nomor 14. Nah di soal nomor 14 ini ada neraka setan. Nah kira-kira kata penghubungnya apa nih? Hutan binatang, kambing rumput, kelapa nyur, ikan kolam, rumah atap. Nah, menurut teman-teman seperti apa? Kita coba buka jawabannya. Jawabannya adalah A. Ya, hutan binatang. Ya, di dalam neraka terdapat setan, sementara di dalam hutan terdapat binatang. Ya, kambing terdapat rumput juga bukan. Kelapa terdapat nyur juga bukan. Ikan terdapat kolam juga bukan, kecuali kolam terdapat ikan, ya benar. Rumah terdapat atap juga bukan. Jadi jawaban paling tepat adalah A. Nah, seperti itu ya cara menjawabnya ya. Kemudian nomor 15. Ini terdapat kata-kata ilmiah nih, stimulus, yang kata-kata yang mungkin tidak sering teman-teman temui gitu ya. Atau teman-teman jarang mendengarnya. Nomor 15 ada stimulus, respon. Jawaban, apakah kira-kira jawabannya aksi reaksi, rangsangan responden, perang damai, pertanyaan kesimpulan, wawancara aksi. Kita lihat kata kuncinya di sini. Ya, stimulus berarti merespon. Nah, itu jarang yang digunakan. Kita buka pembahasan, yang jawaban paling tepat adalah A. Nah ya, stimulus merupakan penyebab respon dan sebaliknya respon merupakan akibat dari stimulus. Akibatnya aksi dan reaksi juga memiliki hubungan sebab akibat. Jadi paling tepat adalah aksi reaksi. Jadi dia memberikan timbal balik atau sebab akibat ya di soal nomor 15. Selanjutnya soal nomor 16 ada mendobrak pagar. Ayo, mendobrak pagar. Apakah merampok uang, vandalisme tembok, telepon telegram, lapar makan, mengaduk semen. Mendobrak ini kata kuncinya. Mendobrak, lalu kata hubungnya seperti ini. Mendobrak pagar. Apakah mengaduk semen atau merampok uang? Nah ini kan vandalisme tembok juga kemungkinan bisa. Ya, tapi kita coba lihat pembahasannya. Jawaban paling benar adalah B. Nah, jawaban paling benar adalah B. Kenapa? Mendobrak merupakan kegiatan merusak. Nah, di sini adalah kegiatan merusak. Kata kuncinya merusak. Misalnya pagar. Sementara itu vandalisme merupakan kegiatan merusak suatu karya seni dari objek lain. Misalnya tembok. Jadi mendobrak itu merusak pagar. Jadi vandalisme itu merusak tembok. Merampok itu uang juga bukan. Vandalisme itu telegram juga bukan. Lapar itu makan juga bukan. Mengaduk itu semen juga bukan. Jadi jawaban paling benar adalah B. Vandalisme tembok. Vandalisme merusak tembok. Nah itu. Lalu nomor 17. Belajar pintar. Belajar pintar. Kira-kira jawabannya apa? Kata penghubungnya ini yang paling penting. A. Makan kenyang, bumi tanah, tidur kamar, ilmu buku, baca majalah. Silakan teman-teman pikirkan terlebih dahulu, baru kita buka pembahasannya. Nah, di pembahasannya yang paling benar jawabannya adalah A. Makan kenyang. Mengapa? Belajar dan pintar merupakan hubungan sebab akibat, seperti kegiatan makan dan rasa kenyang. Jadi kata kuncinya adalah di sini sebab akibat ya, sebab akibat. Belajar menyebabkan pintar, makan menyebabkan kenyang. Nah, gitu. Ada sebab akibat.
Bumi menyebabkan tanah juga salah. Tidur menyebabkan kamar, salah. Ilmu menyebabkan buku juga salah. Dan baca menyebabkan majalah maksudnya bukan. Ya, jadi jawaban paling tepat adalah A, makan menyebabkan kenyang. Kata kuncinya seperti itu, menyebabkan ya. Belajar menyebabkan pintar. Jadi makan menyebabkan kenyang dong. Nah, seperti itu. Lalu soal nomor 18. Di soal 18 ini ada leher, ada jenjang. Nah, kira-kira apa nih kata penghubungnya? Ada mata juling, muka dahi, rambut jabrik, pipi tembem, hidung mancung. Oke, kita coba lihat pembahasannya. Pada pembahasannya kali ini ada jenjang merupakan sifat untuk organ leher, sementara mancung merupakan kata sifat untuk organ hidung. Jadi jawaban paling tepat adalah E. Hidung mancung. Sifatnya ya, sifat hidung itu mancung. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita hapus terlebih dahulu. Selanjutnya di nomor 19. Ilmuwan meneliti. Ilmuwan. Nah, kata penghubungnya ini seperti apa? Murid belajar, kakak adik, pelayan restoran, manajer direktur, mahasiswa kampus. Menurut teman-teman seperti apa? Kita cari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata penghubungnya maksudnya. Kata penghubungnya paling tepat adalah murid belajar. Mengapa demikian? Ilmuwan melakukan kegiatan-kegiatan meneliti. Kata kuncinya di kegiatan nih. Ilmuwan kegiatannya untuk meneliti, sedangkan murid untuk belajar. Kakak melakukan kegiatan, adik bukan. Pelayan melakukan restoran juga bukan. Manajer direktur bukan. Mahasiswa melakukan kegiatan kampus juga bukan. Jadi jawaban paling tepat adalah murid melakukan pembelajaran atau ilmuwan melakukan penelitian. Nah, pada kata kuncinya di sini adalah kegiatan atau melakukan. Ya. Soal nomor 20. Solar ada BBM. Lalu apakah kuda gerobak, jalan raya, jingga warna, kursi rotan, mobil sepeda? Jawabannya adalah C, jingga warna. Mengapa demikian? Solar merupakan salah satu jenis BBM, sementara jingga merupakan salah satu jenis warna. Ini adalah salah satu jenis. Nah, kata penghubungnya di sini adalah salah satu jenis. Solar merupakan salah satu jenis BBM. Nah, jingga salah satu warna, bagian dari warna. Nah, solar bagian dari BBM. Misalnya Pertalite bagian dari BBM. Nah, seperti itu. Ada bagian-bagiannya. Ini pusatnya dipusatkan seperti ini. Lalu ini bagiannya. Bagian dari subnya. Maka sub dari warna itu ada jingga dan warna lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 21. Busur panah, senapan apa? Nah, busur panah. Kalau senapan ini kata penghubungnya. Busur panah apakah senapan ada peluru? Atau ada senjata? Atau senapan berbahaya? Ada tembakan atau kokang? Kita coba lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah A. Nah, yang paling tepat ini adalah A. Mengapa? Busur dan panah merupakan pasangan alat untuk melakukan kegiatan memanah, sementara senapang dan peluru juga merupakan pasangan untuk melakukan kegiatan menembak. Pelurunya itu ya. Peluru. Senjata ini alatnya, kemudian berbahaya ini kata sifat. Tembakan juga sifat kata kerja untuk tembakan. Kokang ini melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu. Baik, nomor 22. Semir sepatu, sikat. Semir sepatu. Sikat untuk apa? Sikat kuku. Apakah sikat untuk rambut? Apakah sikat televisi? Apakah sikat gigi? Apakah sikat pasta? Nah, sudah tahu kan jawabannya, gambaran seperti apa penghubungnya? Ini lebih mudah, harusnya lebih paham. Jawabannya adalah D, sikat gigi. Mengapa? Semir merupakan benda yang dimanfaatkan untuk membersihkan sepatu, sementara itu sikat merupakan alat membersihkan gigi. Jadi jawaban paling tepat adalah D,
Sikat kuku bukan. Pemotong kuku ya. Sikat rambut juga bukan. Ini memotong rambut. Sikat televisi juga bukan. Sikat pasta juga bukan. Pasta ini benda yang sudah ada hasilnya gitu ya. Jadi ada pasta, sikat gigi gitu ya. Selanjutnya nomor 23. Tadi nomor 23 ini ada kereta, rel, lalu rumah, titik-titik. Nah, rumah ada apa? Kereta ada rel untuk menggerakkannya. Rumah ada apa? Apakah penopang pondasi atau tanah atau jendela, atap atau semen? Kita coba buka jawabannya. Jawaban paling tepat adalah A, pondasi. Mengapa demikian? Kereta membutuhkan untuk memiliki jalur atau rel untuk dapat berfungsi, sementara rumah membutuhkan fondasi untuk dapat berfungsi. Jadi ya, kata kuncinya adalah berfungsi ya. Jadi rumah tanpa fondasi tidak bisa, rel tanpa kereta api juga tidak bisa. Jawaban paling tepat adalah fondasi. Rumah tanpa jendela bisa. Rumah tanpa tanah bisa di sungai. Ya. Ada aja rumah di sungai ya, ada seperti lanting gitu ya. Rumah tanpa atap sebenarnya bisa, tapi untuk menopang utamanya yang berhubungan langsung dengan tanah maksudnya ya. Lalu semen tidak juga, karena rumah juga bisa dibuat dari kayu ya. Oke, selanjutnya nomor 24. Di nomor 24 ini ada film Oscar. Piagam perdamaian berarti kata kuncinya film Oscar. Olahraga Cina, piala Nobel, sertifikat. Kita lihat kunci jawaban. Jawaban paling tepat adalah Oscar merupakan salah satu penghargaan untuk para seniman film. Sementara piagam penghargaan merupakan salah satu kategori dalam penghargaan Nobel. Jadi jawaban paling tepat adalah Nobel. Ya, mungkin teman-teman belum tahu pengertian Nobel itu seperti apa. Nah, jadi itu Nobel adalah satu kategori penghargaan ya. Oke, selanjutnya di nomor 25 ada ikan, tambak, pakaian, ada apa? Nah, di tambak ada ikan. Nah, seperti itu deh analoginya. Lalu butik ada pakaian. Apakah Binatu ada pakaian, baju ada pakaian, celana ada pakaian, atau restoran ada pakaian? Kita lihat jawabannya. Yang paling tepat adalah butik. Mengapa demikian? Ikan dapat ditemukan di dalam tambak, sementara pakaian dapat ditemukan di butik. Nah, ini adalah tempatnya ya. Tambak ikan, berarti butik pakaian. Nah, itu dia butik. Tempat penjualan pakaian ya. 26. Siang matahari, lalu malam ada apakah bintang, gelap, bulan, terang, awan? Siang ada matahari, malam ada, ayo coba tebak. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C ya, bulan, matahari, lalu ada bulan. Jawaban paling tepat adalah C. Oke, seperti itu ya. Menyinari gitu ya, menyinari atau sumber cahayanya. Matahari merupakan sumber cahaya, sementara itu saat malam bulan yang menjadi sumber cahaya. Oke, di nomor 27. Nah, di nomor 27 ini ada padi, beras, lalu kepompong apa? Ada ulat, kupu-kupu, sutra, warna-warni, dahan. Kita coba cek, jawabannya adalah B, kupu-kupu. Kupu-kupu ya. Kupu-kupu. Mengapa demikian? Padi dapat berubah menjadi beras, sedangkan kepompong dapat berubah menjadi kupu-kupu. Jadi kata kuncinya di sini adalah berubah. Di sini adalah berubah. Padi berubah menjadi beras, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Kepompong tidak mungkin berubah jadi ulat, maka dia kembali lagi ya, mundur. Lalu kepompong juga tidak mungkin menjadi sutra, lalu kepompong juga tidak warna-warni, kepompong juga tidak dahan. Nah, kepompong juga bisa di daun. Ya.
Oke, selanjutnya mungkin udah teman-teman udah pada paham ya, sudah mendapat gambaran ya. Nomor 28 ini politik, ada demokrasi, lukisan ada apa? Ada lelang, Avandi, indah, abstrak, figura. Oke, jawaban paling tepat adalah D, abstrak. Mengapa abstrak? Dalam bidang politik terdapat istilah sistem politik demokrasi. Sementara itu, di dalam lukisan terdapat aliran abstrak. Nah, paling tepat adalah abstrak. Selanjutnya nomor 29. Nah, di nomor 29 ini ada telepon, ada pulsa. Lalu pertunjukan ada apakah uang, bioskop, harga, karcis, pameran? Jadi jawaban paling tepat adalah D, pameran. Ya, mengapa? Agar dapat menggunakan telepon membutuhkan pulsa, sementara itu agar dapat menonton pertunjukan membutuhkan karcis. Di sini kata kuncinya adalah dapat menggunakan. Nah, jadi paling tepat adalah pameran. Di soal nomor 30 ada Senin, Rabu, Mei, berarti ada Senin, Rabu. Di tengah-tengah Senin ada apa? Ada 1 kan. Ada Senin, Selasa, Rabu. Lalu Mei, kita lihat jawaban paling tepat adalah A, Juli. Ya. Mengapa Juli? Senin dan Rabu memiliki urutan yang melompat yaitu melewati Selasa. Sementara itu Mei dan Juli memiliki urutan yang melompat untuk melewati Juni. Jadi paling tepat adalah Juli, Mei, Juni, Juli. Ya, seperti itu. Juli. Oke, sudah 30 soal kita jawab. Lalu kemudian ada tes verbal klasifikasi kata. Tes klasifikasi kata adalah tes yang meminta teman-teman untuk mengklasifikasikan sekelompok kata, lalu menemukan kata yang sumbang. Nah, mengapa sumbang ataupun agak berbeda gitu ya. Kalau suara itu sumbang ya, agak berbeda gitu ya. Atau tidak termasuk dalam klasifikasi kata tersebut. Contoh, bulan, bintang, galaksi, Juventus, Pluto. Nah, di sini sudah jelas. Contohnya nih, kita lihat. Nah, ada bulan, ada bintang, ada galaksi, Juventus, Pluto. Dari sekian ini, yang mana yang bukan termasuk ke dalam jenisnya? Apakah bulan, apakah bintang, atau galaksi, atau Juventus, atau Pluto? Kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah D, Juventus. Mengapa? Kata-kata di atas kumpulan kata yang berhubungan dengan astronomi kecuali Juventus yang merupakan klub olahraga. Jadi dengan demikian jawaban paling tepat adalah D, Juventus ya. Baik, kita ke contoh soalnya. Di sini ada paman, tante, ayah, nenek, adik. Yang mana yang bukan ya? Kira-kira yang sumbang tuh yang mana gitu? Apakah paman, nenek, adik, atau ayah atau tante? Kita lihat jawaban paling tepat adalah E, adik. Mengapa? Paman, tante, ayah, dan nenek merupakan kelompok sebutan yang khusus sesuai jenis kelamin, sedangkan adik bisa merupakan laki-laki maupun perempuan. Nah, paman kan sudah pasti laki-laki, tante sudah pasti perempuan, ayah pasti laki-laki, nenek sudah perempuan ya, jelas ya. Adik bisa laki, bisa perempuan. Iya nggak? Nah, jawaban paling tepat adalah adik. Oke, seperti itu ya cara menjawabnya. Kemudian yang kedua ada majalah, koran, pamflet, kardus, kaca. Mana yang paling tepat? Ya, E. Kaca bukan merupakan kelompok kata benda yang terbuat dari kertas. Berarti jawaban paling tepat yang sumbang adalah kaca, bukan dari kertas ya. Pamflet dari kertas, koran dari kertas, majalah dari kertas, kardus juga dari kertas. Lalu yang ketiga ada amburadul, chaos, bubar, kapal pecah, kandang kuda. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa? Gitu, teman-teman sudah pada tahu ya. Jadi jawaban paling tepat adalah E ya. Mengapa? Kandang kuda bukanlah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang berantakan atau tidak teratur. Aduh amburadul, aduh chaos, aduh bubar, aduh kayak kapal pecah. Aduh kandang kuda. Kandang kuda ini tempat ya. Kandang kuda yang paling tepat. Nah, seperti itu cara menjawab soal-soal
tes verbal ini ya. Selanjutnya nomor 4 ada fasisme, demokrasi, pengikut, artisan, partisan. Nah, fasisme, demokrasi, pengikut, artisan, partisan ini jarang yang didengar ya. Jadi jawabannya seperti apa? Jawaban paling tepat adalah D. Artisan. Mengapa artisan bukan merupakan kata yang berhubungan dengan ideologi, baik bentuk ideologi maupun sebutan untuk pengikutnya. Artisan adalah orang yang ahli membuat barang kerajinan tangan. Jadi jawaban paling tepat adalah artisan. Fasisme bukan, demokrasi bukan, pengikut bukan, partisan juga bukan. Jadi paling tepat adalah artisan. Yang kelima ada kancil, anjing, koala, kudanil, kucing. Yang mana yang bukan kelompoknya? Ya. Kita cek jawabannya. Yang paling benar adalah D, kudanil. Mengapa? Kudanil bukan merupakan binatang mamalia yang hidup di darat. Kancil hidup di darat, anjing hidup di darat, koala hidup di darat, kudanil di laut. Ya, jadi biasa di tepi-tepi pantai gitu ya. Kucing di darat. Selanjutnya, jadi jawaban paling tepat adalah kudanil tadi ya. Nomor 6 ada pesut, lumba-lumba, anjing laut, lumba-lumba, gabus. Nah, di manakah yang paling kalimat yang atau benda yang bukan kelompoknya ya. Kita lihat pembahasannya nomor 6. Ikan gabus bukan merupakan hewan mamalia. Pesut mamalia, lumba-lumba mamalia, anjing laut mamalia, lumba-lumba juga mamalia, gabus yang bukan. Bisa juga dikategorikan pesut ini di laut, lumba-lumba di laut, anjing di laut, lumba-lumba juga di laut, lalu gabus ini di parit ya biasa ya, tidak ada di laut. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Oke, kita ke soal nomor 7. Ada kandang, ada kunci, ada rumah, ada gereja, ada gudang. Nah, kita teman-teman sudah pada tahu jawabannya ya. Kita lihat jawabannya adalah B, kunci. Mengapa? Kunci bukan merupakan objek atau benda yang memiliki rongga atau ruangan. Kandang ada ruangan, rumah ada ruangan, gereja ada ruangan, gudang juga ada ruangan. Nah, ruangan gudang, ruangan kandang, ruangan gereja, ruangan rumah. Kalau kunci, ruangan kunci nggak ada kan? Nah, seperti itu. Kita lanjut ke nomor 8. Hipokrit, bermuka dua, topeng, pembohong, penjilat. Yang kira-kira menurut teman ini apa? Jawaban paling tepat adalah C, topeng. Topeng bukan merupakan kata sifat, yang lainnya kata sifat ya. Hipokrit kata sifat, bermuka dua kata sifat, pembohong kata sifat, penjilat kata sifat. Jadi jawaban paling tepat adalah topeng, kata benda bukan kata sifat. Lalu nomor 9 ada perintah, norma, arah, petunjuk, kesepakatan. Nah, di 5 yang bukan termasuk kata kelompok kata adalah C, arah. Mengapa demikian? Arah bukan merupakan sesuatu yang memiliki kekuasaan untuk mengatur sikap dan perilaku seseorang. Jadi arah ya, arah yang paling tepat. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 10. Ada Aljazair, Angola, Ghana, Mesir, Lusaka. Yang manakah yang bukan termasuk kelompoknya? Jawabannya E, betul. Lusaka. Lusaka bukan merupakan kelompok negara yang ada di Afrika. Aljazair di Afrika, Angola di Afrika, Ghana di Afrika, Mesir di Afrika, sedangkan Lusaka bukan di Afrika. Jadi jawaban paling tepat adalah E. Kita cek nomor 11. Nomor 11 ada 1, 3, 5, 7, 10. Nah, yang manakah teman-teman kira-kira jawaban yang paling tepat ya? Kira-kira seperti apa? Kita buka jawaban pembahasannya. Jawaban yang paling tepat adalah E10. Mengapa? 10 bukan merupakan kelompok angka-angka ganjil ataupun ya kan 1 jadi 1 2. Jadi angkanya 1 3 3, 5 cuma 1, lalu 7 1, 10 ada 2, 1 dan 0. Nah, bisa juga seperti itu ya. Kemudian nomor 12. Ada pound, peso, rupiah, Greece, escudo. Yang manakah yang bukan termasuk kelompok katanya? Yang paling tepat adalah Greece.
Greece Yunani bukan merupakan kelompok nama-nama mata uang asing. Pounds ini mata uang. Sedangkan Greece bukan ya, bukan mata uang. Nah, seperti itu. Lanjut kita ke nomor 13. Di sini ada Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Surabaya, Bengkulu. Nah, ini sudah teman-teman udah pernah tahu lah mungkin ya. Kepulauan Riau ini ada di mana? Jambi dia ada di mana? Riau ada di mana? Surabaya ada di mana? Nah, lebih tepatnya kita coba cek jawaban pembahasan. Nah, Kepulauan Riau, Jambi, Riau, Bengkulu merupakan nama-nama provinsi di Indonesia, kecuali Surabaya merupakan ibu kota provinsi Jawa Timur. Atau bisa juga Kepulauan Riau ini ada di Sumatera, Jambi ada di Sumatera, Riau ada di Sumatera, Bengkulu ada di Sumatera. Yang bukan di Sumatera itu Surabaya. Bisa juga seperti itu ya analoginya. Lalu nomor 14 di sini ada David Beckham, Michael Owen, Cristiano Ronaldo, Ciro Cole, John Terry. Yang mana yang bukan ya? David Beckham, Michael Owen, Ashley Cole, dan John Terry merupakan kelompok nama pemain sepak bola yang berasal dari Inggris, kecuali Cristiano Ronaldo dari Portugal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Cristiano Ronaldo. Ya. Oke, selanjutnya di nomor 15. Maaf. Di nomor 15 ini ada melati, pinus, tulip, anggrek, kembang sepatu. Yang manakah yang bukan kelompoknya? Melati, pinus, tulip, anggrek, kembang sepatu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, pinus. Mengapa demikian? Melati, tulip, anggrek, dan kembang sepatu merupakan kelompok nama-nama bunga, kecuali pinus sejenis tanaman pinus ya. Jadi lebih tepatnya adalah B, pinus. Oke. Lanjut ke soal nomor 16. Oke, kita buka semuanya ya. Nomor 16 ini ada Tuto Puso Menunjung Jatiluhur Singkrak. Nah, jawaban paling tepat adalah D, Jatiluhur ya. Mengapa? Tuwoti, Poso, Maninjau, dan Singkarak merupakan kelompok danau di Indonesia, kecuali Jatiluhur yang merupakan nama waduk. Lalu nomor 17 ada kuda, kambing, anjing, kucing, kerbau. Jawaban paling tepat adalah kucing. D. Mengapa? Kuda, kambing, kucing, dan kerbau merupakan kelompok nama hewan yang diawali huruf K, kecuali anjing. Oh, anjing ini ya. Oh, maksudnya C salah. Bukan D ya, salah. Jawaban ini adalah C. Salah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Ada apel, manggis, tomat, sirsak, daun. Jawaban yang paling tepat adalah apel, manggis, sirsak, dan daun merupakan kelompok nama buah, kecuali tomat merupakan jenis sayuran. Tomat. Ya, jawaban paling tepat adalah C, tomat. Seperti itu ya. Ada apel, manggis, tomat, sirsak, durian. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke nomor 19. Ada pura, wihara, masjid, gapura, gereja. Oke, yang mana kira-kira yang bukan termasuk kelompoknya? Kita lihat jawabannya paling tepat adalah D, gapura. Mengapa gapura? Pura, wihara, masjid, dan gereja merupakan kelompok tempat ibadah, kecuali gapura. Gapura itu gerbang ya, gerbang gapura. Itu bukan tempat ibadah. Lalu selanjutnya di nomor 20 ada Zakir Taylor, Gers Clinton, Frankie Roosevelt, John Tyler, Ulysses Grant. Yang paling tepat adalah jawabannya B. Mengapa? Zachary Taylor, Franklin Roosevelt, John Tyler, dan Ulysses Grant merupakan kelompok nama Presiden Amerika Serikat, kecuali George Clinton, yaitu Wakil Presiden Amerika Serikat. Jadi jawaban paling tepat adalah B. Soal nomor 21 ada Neptunus, Pluto, Bumi. Ada Jupiter, ada Saturnus. Yang manakah yang bukan masuk kelompoknya? Oke, kita lihat. Jawaban paling tepat adalah Neptunus, Bumi, Jupiter, dan Saturnus merupakan kelompok nama planet, kecuali Pluto statusnya bukan planet lagi. Nah, dulu masih planet ya, sekarang sudah dihapuskan dari planet.
Oke, selanjutnya di soal nomor 22 ada Januari, Maret, April, Juli, Agustus. Nah, ini mirip nih, sama nih. Apakah kira-kira yang bukan termasuk kelompoknya? Jawaban paling tepat adalah C. April. Januari, Maret, Juli, Agustus merupakan nama kelompok nama bulan dalam Masehi mempunyai hari berjumlah 31 kecuali April berjumlah 30 hari. Jadi jawaban paling tepat adalah C. April. Oke, selanjutnya di soal nomor 23 ada Hupit, Urip, Pegal, Nungki, Rameh. Oke, jawaban paling tepat adalah C ya. C, mengapa C? Hupit, Urip, Nungki, dan Rameh merupakan kelompok warna yang hurufnya telah diacak. Wah, di ini ya, diputar. Putih, Urip biru, Nungki kuning, Rameh merah, kecuali Pegal gelap. Jadi jawaban paling tepat adalah Pegal. Nah, seperti itu ya. Soal nomor 24 ada harimau, singa, buaya, kucing, serigala. Yang manakah yang bukan? Sudah tahu jawabannya pasti kucing. Mengapa kucing? Harimau, singa, buaya, dan serigala merupakan kelompok binatang buas kecuali kucing. Kucing ini hewan peliharaan ya. Harimau, singa, buaya, serigala itu hewan-hewan buas semua guys ya. Lanjut di soal nomor 25 ada kulit, mulut, telinga, lidah, hidung. Yang manakah yang bukan ya? Bukan termasuk kelompoknya. Jawaban tepat adalah B. Mulut. Mengapa? Kulit, telinga, lidah, dan hidung merupakan kelompok panca indera kecuali mulut. Mulut bukan ya. Kecuali lidah. Nah, lidah ini panca indera untuk mengecap rasa. Kulit merasa juga, telinga mendengar, hidung mencium. Jadi paling tepat adalah mulut ya. Selanjutnya nomor 26 ada Copenhagen, ada Teheran, ada Prancis, ada Ankara, ada Havana. Jawaban yang paling tepat adalah Copenhagen, Teheran, Ankara, dan Havana merupakan kelompok nama ibu kota negara di dunia kecuali Prancis. Prancis itu nama negara guys. Nama negara ya. Selanjutnya nomor 27 ada Bromo, Kelut, Lawu, Merbabu, Semeru. Nah, ini ada kemiripan yang sama tadi ya. Jadi yang paling tepat adalah D. Merbabu. Mengapa demikian? Bromo, Kelut, Lawu, dan Semeru merupakan kelompok gunung yang terletak di Jawa Timur kecuali Merbabu yang terletak di Jawa Tengah ya. Letaknya ada di Jawa Tengah. Jawaban paling tepat adalah D. Merbabu. Oke. Kita hapus lagi. Masuk ke soal nomor 28. Ada Buah Solosa, Ponari Astaman, Firman Utina, Eka Ramdhani, ada Chandra Wijaya. Ini nama-nama atlet ya. Jawaban paling tepat adalah E. Chandra Wijaya. Buah Solosa, Panario Astaman, Firman Utina, dan Eka Ramdhani merupakan kelompok nama pemain sepak bola kecuali Chandra Wijaya yang merupakan atlet bulu tangkis. Jadi jawaban paling tepat adalah Chandra Wijaya, atlet bulu tangkis yang paling terkenal ya. Oke, 29 ada Austria, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Yang manakah yang bukan kelompoknya? Kita lihat adalah A. Austria. Mengapa? Eropa, Asia, Australia, dan Afrika merupakan kelompok nama benua kecuali Austria yang merupakan nama negara di Eropa. Jadi yang paling tepat adalah Austria ya. A jawabannya. Nomor 30 ada Fasbel, Kyoto, Wenhelde, Berkan, ada Remis. Yang manakah yang bukan kelompoknya? Jawaban paling tepat adalah E. Mengapa? Semuanya merupakan nama ibu kota negara di dunia yang hurufnya diacak. Ada Fasbel atau Belfast, Kyoto ada Tokyo, Wenhelde ada New Delhi, Berkan berarti Canberra, kecuali Remis Mesir. Bukan ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah Remis atau Mesir. Atau Mesir ya. Oke. Selanjutnya di soal klasifikasi gambar. Ini sudah ada jawabannya pula ya. Jadi di sini teman-teman ada klasifikasi gambar ya. Teman-teman dituntut untuk lebih cepat dalam memanajemen waktu.
Saya jelaskan terlebih dahulu. Dari gambar yang teman-teman lihat ini, terdapat ada 5 opsi gambar ini. Ini tidak menutup kemungkinan sama ya, ataupun persis juga kemungkinan juga bisa. Mengapa? Karena tes klasifikasi gambar ini akan keluar gitu ya. Akan keluar di psikotes. Nah, dari kelima gambar ini yang manakah yang bukan dari gambar itu? Jawaban yang tepat adalah D. Semua gambar adalah sama bentuknya, hanya diputar balikkan posisi. Nah, kalau yang D, kalau diputar balikkan posisinya berlawanan arah jarumnya nih. Arah jarumnya berlawanan, dia ke sebelah kiri. Nah, ini kan rata-rata di sebelah kanan ya. Ini sebelah kanan, di sebelah kanan, ini di sebelah kanan kan. Nah, ini kelihatan sekali nih. Kanan terus diputar. Yang paling tepat adalah D, dia di sebelah kiri. Ya, cara menjawabnya seperti itu. Oke, klasifikasi gambar yang ini, yang selanjutnya adalah ada 5 opsi jawaban. Yang manakah yang berbeda dengan yang lainnya? Ini kita lihat. Ini di ujung juga, ini di ujung juga, di ujung, rata-rata di ujung. Oke, kita lihat ininya, sudutnya, sudut. Nah, ini tidak ke sudut ya. Ini tidak ke sudut. Nah, ini ke sudut. Ini juga ke sudut. Nah, kemungkinan jawabannya C ya. Ya, benar. Jawaban C, segitiga dalam wujud sangkar berbentuk segitiga sembarang, sedangkan pada gambar C berbentuk segitiga siku. Nah, bisa juga seperti itu ya cara menjawabnya. Lalu di sini ada 5 gambar juga. Yang manakah yang bukan? Kita lihat. Gambar pertama ini ada tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4 5 6. Selanjutnya ini ada 6. Ini ada 6. Ini ada 4 dan 6 ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4. Oke, ini ada 4 3. Ini ada 4 4 4. Nah, kita coba lihat apakah kemungkinan jawabannya D ya. Kita lihat. Iya, betul. Jumlah kotak kita pada masing-masing sisi berjumlah genap. Nah, ini sendiri nih. Yang berbeda nih ada 3. Ya, yang lainnya kan ada genap semua nih, rata-rata genap. Ini 3 nih ganjil ya. Jadi bukan kelompoknya. Jawaban paling tepat adalah D ya. Selanjutnya, nah di kelima gambar ini terbilang sulit karena harus beririsan. Sepertinya ada 3 buah jenis bangunan atau gambar. Ada di sini segitiga seperti ini, kemudian lurus panjang, kemudian lurus pendek. Ini ada segitiga. Coba kita putar. Apakah sama arahnya? Kita putar di sini sama. Kemudian apakah ini kita putar berbeda? Nah, sepertinya ini ya. Terbalik lengkungannya ya. Apakah jawabannya D ya? Ya, betul. Semua jawaban adalah sama bentuknya, hanya diputar balikan posisinya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Berbeda sendiri. Ya, oke. Kelima gambar di atas ini, di layar ini, yang manakah yang bukan termasuk kelompoknya? Jawaban yang paling tepat adalah B. Bidang datar segi 8 merupakan pusat bidang datar elips segitiga dan segi 4. Ya. Selanjutnya, nah ini kita coba putar. Nah, yang arahnya berbeda yang mana? Kita lihat nih. Di sudut ini, di sini. Dan ini berada di sudut pojok sini ya. Nah, coba kita putar ini. Apakah sama? Sudut ini sama ya. Berada di sebelah kanan. Ini juga berada di sebelah kanan. Kita putar lagi yang ini. Yang ini berada juga di sebelah kanan. Ini juga berada di sebelah kanan arahnya. Dan yang ini ke sebelah kiri. Yang berlawanan arah, apakah jawabannya E? Kita lihat. Jawaban E. Semua gambar sama bentuknya, hanya diputar balikan posisinya. Nah, ini yang berlawanan arah ya. E jawabannya. Oke.
Selanjutnya di soal nomor 7, gambarnya seperti ini. Kira-kira teman-teman menjawabnya yang mana? Yang ini kita coba, ini ke atas, 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 semuanya pada ke atas ya. Cuman kita coba putar ya. Ini arahnya ke dalam, ke dalam. Nah, ini salah satunya keluar. Oh, ini keluar ya, satu arah, satu arah, satu arah. Ini sama, oke. Sedikit membingungkan ya, karena hampir sama. Tapi menurut saya ini sama. Ya, kita lihat ininya, ini juga sama. Lalu kemungkinan kalau kita putar, ini juga sama. Apakah C jawabannya? Kita lihat. Apakah C? Ya, betul. Semua gambar adalah sama bentuknya, hanya diputar balikan. C ini berlawanan arah. Di arahnya ke sebelah sini ya kalau kita putar balikan. Oke, kita lanjut. Ada 5 gambar juga. Jawaban paling tepat adalah C. Mengapa? Semua gambar segi 8 mempunyai 5 buah titik di dalamnya. Kalau dia ada 6, 7 titik ya. Oke, selanjutnya yang ini. Nah, ini kadang sering keluar nih. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa pola gambar di atas adalah setiap gambar adalah merupakan segi 6 tak beraturan kecuali pada gambar B adalah segi 7. Lalu nomor soal yang terakhir nih, ada jawaban yang paling tepat adalah D. Mengapa dari susunan gambar yang tersedia hanya gambar D, yaitu bentuk segi 6 yang berbeda dengan gambar lainnya? Karena gambar lain mempunyai bentuk segi 4 ya. Betul ya, ada 4 sudut, sedangkan yang D ada 6 sudut. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. 1 jam saya menjelaskan ya, 1 jam lebih. Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal psikotes ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.